Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7C dan D, selamat datang di hari Jumat di pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap menerima materi pembelajaran? Oke, baiklah. Ibu akan share dulu materi yang akan kita bahas, yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ingat bahwa Ibu kemarin sudah mengumumkan bahwa yang akan kita bahas ini tentang prinsip ekonomi, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami prinsip ekonomi. Tentang apa? Ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, itu artinya bahwa manusia itu harus bertindak rasional. Artinya bahwa ketika dia memerlukan sesuatu, dia harus mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil yang diperoleh. Suatu ketika pengorbanan dalam artian itu dia mengeluarkan penghasilan yang dia miliki. Apakah itu sesuai dengan hasil yang dia angan-angankan? Nah, ya. Jadi suatu kegiatan ekonomi itu dikatakan rasional bila hasil yang diperoleh lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan. Itu prinsip ekonominya, ya. Ketika kita menginginkan sesuatu barang, itu harus multiguna barang tersebut. Tetapi harga yang kita keluarkan itu jauh lebih kecil. Nah, itu prinsip ekonomi. Dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang rasional itulah yang disebut dengan prinsip ekonomi. Paham ya? Jadi, prinsip ekonomi itu adalah dasar bertindak dengan pengorbanan tertentu guna memperoleh hasil sebesar-besarnya atau dasar bertindak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Bahasa kasarannya, kita mengeluarkan penghasilan sekecil-kecilnya, tapi apa yang kita peroleh dari apa yang kita inginkan itu gunanya jauh lebih besar, gitu ya. Adapun manfaat yang diperoleh dari tindakan berdasarkan prinsip ekonomi itu antara lain memperoleh hasil sebesar-besarnya dalam tingkat tertentu. Ya, yang dilihat di sini adalah keuntungan maksimal dan kerugiannya itu kalau bisa lebih ke tingkat minimum atau dinamakan pengorbanan minimum. Nah, ini khusus untuk para distributor yang menginginkan prinsip ekonomi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada kalimat memperoleh hasil sebesar-besarnya, berarti dia menginginkan keuntungan yang maksimal dari barang yang berkualitas tinggi dan diusahakan dia kalaupun merugi, maka nilai kerugian itu minimum. Nah, sekarang ciri-ciri yang melaksanakan prinsip ekonomi itu antara lain selalu bersikap hemat. Hemat bukan berarti pelit ya, dia menyesuaikan barang yang diperlukan itu kalau bisa harganya relatif bisa dijangkau. Kalau misalnya dia produsen, barang yang dia ambil dari produsen lain ketika dia jual maka daya belinya tinggi. Ini namanya bersikap hemat. Yang kedua, memiliki skala prioritas. Artinya manusia itu memiliki keinginan bermacam-macam yang akan dipenuhi di dalam menuju ke kemakmuran kemarin ya. Tapi harus diingat bahwa urutkanlah mana kebutuhan-kebutuhan yang paling utama untuk dahulukan dibanding kebutuhan-kebutuhan tambahan yang tidak perlu atau mungkin bisa beberapa waktu lagi dipenuhi. Itu dinamakan skala prioritas. Misalnya saja seperti ini ya. Hari ini hari Jumat, kalian ada pembelajaran IPS, ada pembelajaran bahasa Arab.
Nah, kemudian pada saat itu kalian mengalami kesulitan dalam masuk ke e-learning karena sesuatu hal, entah itu sinyal atau misalnya ada kegiatan bepergian, kalian harus menunjukkan pada saat bisa masuk ke e-learning, mana yang akan kalian dahulukan untuk memulai kegiatan pembelajaran itu. Nah, memulai yang pertama, yang paling penting di antara beberapa kegiatan itu dinamakan skala prioritas. Yang ketiga, selalu bertindak rasional. Artinya, jangan memaksakan kalau misalnya banyaknya pendapatan kita itu tidak sesuai dengan apa yang akan kita penuhi semuanya. Kita harus rasional. Misalnya bulan ini hanya cukup untuk 4 barang yang bisa kita beli. Nah, itu harus konsisten, jangan memaksakan, loh barang kelima itu juga perlu. Kalau misalnya itu memang mau membuat kita nanti melakukan hal-hal yang lain yang misalnya pinjam ke orang atau berhutang dan sebagainya, itu berarti kita sudah keluar dari tindak rasional kita gitu loh ya. Jadi apa yang kita miliki itu harus sejalan dengan apa yang akan kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, bertindak dengan prinsip cost to benefit. Nah, ini apa ini kalimatnya? Prinsipnya cost itu berarti uang, benefit itu keperluan, harus pas gitu ya. Mudah-mudahan Ibu benar ini ya. Yang kelima, bertindak secara ekonomis. Artinya jangan, kalau misalnya kita mampu membeli barang dalam jumlah banyak, gitu, jangan memaksakan, oh ada diskon saya mau beli banyak-banyak barang ini, jangan. Tapi apa yang kita perlukan dalam kita memenuhi itu, ya apa yang kita perlukan itu, ya itu aja yang kita beli. Jangan memaksakan karena diskon kemudian kita menimbun barang di rumah. Itu jangan, itu namanya tidak bertindak secara ekonomis. Nah, orang yang dalam tindakannya melakukan prinsip ekonomi berarti dia telah melakukan penghematan. Nih yang sulit ya, penghematan. Nah, sekarang penerapan prinsip ekonomi dalam berbagai tindakan ekonomi. Penerapannya ini dalam sehari-hari sih ada beberapa tingkatan. Yang pertama, kegiatan konsumsi, ini khusus untuk konsumen atau pemakai ya. Kemudian yang kedua, kegiatan produksi, ini untuk produsen, orang yang menyediakan barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah kegiatan distributif. Artinya kegiatan ini bisa terlaksana dari kegiatan konsumen dan produsen itu ada distribusinya gitu ya, berupa barang atau jasa yang diinginkan atau yang dikeluarkan. Kita telah satu-satu ya. Prinsip ekonomi berdasarkan konsumsi. Setiap orang pada dasarnya adalah konsumen, baik dia itu menjual barang, tapi suatu saat dia kan juga memerlukan barang, berarti dia itu berlaku sebagai konsumen. Dalam hal membelanjakan pendapatan, ia akan berusaha untuk membelanjakan sedikit penghasilannya untuk memperoleh barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Bisa dipahami ya? Jadi usahakan uang yang dikeluarkan itu untuk mendapatkan barang yang kualitasnya lebih baik, manfaatnya lebih banyak, tuh ya. Perilaku konsumen itu prinsip ekonominya meliputi membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Dari beberapa pilihan barang, konsumen itu ada menangnya. Dia akan memilih barang yang kualitasnya bagus tetapi harganya murah, itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, membeli barangnya dengan cara menawar barang sesuai dengan yang direncanakan. Kita punya target, minggu kemarin harga barang A sekian,
ketika minggu berikutnya kita mau membeli barang yang sama, kemudian ada peningkatan harga, kita bisa menawar apakah bisa barangnya itu setara dengan harga barang yang kemarin. Kenapa naik? Nah, itu kita masih ada hak untuk menawar barang, ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nih, biasanya ibu-ibu ini kalap kalau sudah ke pasar ya, melihat barang itu barang-barang yang menurut beliau ini sangat luar biasa berbeda, akhirnya dibeli. Harusnya dia tidak membeli barang itu, tapi karena dia memikirkan pada saat itu, oh ini kayaknya perlu, gitu ya. Nah, sebenarnya itu harus dihindari kalau kita menerapkan prinsip ekonomi. Harusnya adalah bahwa barang yang kita perlukan itu cobalah kita beli dulu gitu ya, sampai seberapa kita membawa penghasilan atau uang pada saat itu. Jadi barang-barang yang kita perlukan lebih penting itu ada urut-urutannya, itu dinamakan mendaftar berdasarkan skala prioritas. Kemudian berusaha mencari tambahan penghasilan. Seandainya kita menginginkan barang tetapi penghasilan kita sudah menipis untuk akhir bulan, nah kita akan berusaha untuk bersikap ekonomi, kita mencari penghasilan tambahan sesuai dengan keahlian kita. Nah, sehingga ada tambahan-tambahan dari penghasilan yang ada setiap bulannya dengan penghasilan baru dari keahlian tersebut, ya. Kemudian berusaha menabung untuk masa depan. Ini perlu ya, karena kita tidak tahu tahun depan itu harus berbuat seperti apa, kemudian rencana seperti apa, maka sedari dini itu berusaha untuk menabung. Kemudian menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Ini garis besarnya memang harus dilaksanakan. Kemudian kita telaah yang kedua yaitu prinsip ekonomi berdasarkan produksi. Setiap produsen berusaha menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat karena masyarakat itu punya selera yang berbeda. Nah, jadi harus jeli para pengusaha itu ketika menyediakan barang, apakah barang yang dibeli itu memang sesuai dengan selera masyarakat? Apakah tingkat daya jualnya itu memang sesuai dengan apa yang dia bayangkan, sehingga akhirnya dia akan berpikiran dan nantinya akan memperoleh keuntungan yang layak. Perilaku produsen itu yang berdasarkan prinsip ekonomi, contohnya ketika dia menggunakan bahan mentah, kualitasnya halus tinggi, tapi harganya murah. Bisa dipahami nih ya. Jadi harga dasar dari barang itu sebelum diolah itu namanya adalah bahan mentah ya. Ketika sudah diolah, nanti hasil barang jadinya itu harus memiliki harga bahan mentah itu kualitasnya besar tetapi harganya murah. Misalnya ketika orang mau membuat tempe, kacang kedelainya kualitasnya harus bagus, kemudian harganya kalau bisa murah, sehingga ketika sudah diolah dia akan mematok, oh ini kualitas kacangnya bagus, berarti kualitas tempenya juga bagus. Nah, itu yang diinginkan prinsip ekonomi. Kemudian yang kedua, membuat analisis kebutuhan berdasarkan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. Ini penting untuk para pemikir yang bertindak sebagai produsen ini ya. Dia harus memikirkan bahwa ketika barang itu disuplai dari produsen induk, maka dia harus tahu dulu apakah barang yang akan disajikan nanti ketika dijual itu akan laku dalam jumlah banyak ataukah perlahan-lahan laku atau bahkan tidak laku. Nah, itu dia harus mensurvei dulu. Dia harus menganalisis pasar. Apakah memang pasar itu menginginkan barang yang akan dia drop atau dia ambil dari produsen induk. Kemudian yang ketiga, menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan
keinginan atau selera pemakai. Bisa dipahami ini ya. Sekarang kalau misalnya masanya corona seperti ini, orang malas untuk ke warung, sekarang sudah ada jasa pengiriman makanan jadi yang langsung ke rumah. Itu lebih simpel bagi beberapa orang. Jadi para pengusaha yang berada pada bidang ini bisa meningkatkan jasanya dan barangnya supaya sesuai dengan keinginan produsen. Kemudian menghasilkan selanjutnya ya, menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan harga yang bersaing. Ingat bahwa dalam satu kecamatan saja yang menjual barang yang sama itu tidak hanya satu, tetapi beberapa. Nah, dari beberapa itu maka produsen itu harus bisa membaca saingannya. Apakah nanti barang yang saya jual itu harganya lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau lebih rendah kan resikonya dia rugi. Nah, itu dia harus bisa membaca bahwa barang yang ada itu bisa bersaing dengan barang-barang dari produsen lain yang jenisnya sama. Kemudian selanjutnya menentukan lokasi pabrik yang terdekat dengan bahan baku. Nah, makin dekat pihak pabrik pengelola bahan yang diinginkan oleh produsen untuk membuat barang, maka makin kecil harga produksinya sehingga bisa lebih banyak hasil yang didapat. Itu tujuannya untuk menentukan lokasi pabrik yang terdekat dengan bahan baku. Kemudian memperoleh manfaat atau laba yang lebih besar. Ini tujuannya memang ya, harus selalu hemat baik dana, jam kerja maupun tenaga kerja. Jadi ini semua harus dipikirkan menggunakan prinsip ekonomi. Nah, perilaku produsen berdasarkan prinsip ekonomi itu contohnya yang pertama, tadi ya, menggunakan bahan baku, kemudian membuat analisis. Nah, kalau misalnya Ibu rangkum yang tadi, yang tulisan besar tadi, itu seperti ini, ada 6 item tadi. Ya. Nah, sekarang yang telaah ketiga, prinsip ekonomi dalam distribusi. Apa saja? Dalam melakukan kegiatan ekonomi, distributor itu perlu menggunakan prinsip ekonomi. Dengan prinsip tersebut, distributor dapat menyalurkan hasil produksinya dalam jumlah dan waktu tertentu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dia harus memikirkan ongkirnya, bahasanya gitu ya. Itu kalau bisa pengorbanannya itu sekecil-kecilnya, tapi ketika dia mengirimkan bahan kepada produsen, maka dia akan menyalurkan barang itu dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, distributor harus menghitung biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyalurkan barang kepada konsumen atau produsen. Nah, sekarang prinsip distributornya seperti ini. Yang pertama, membeli barang kepada produsen yang tepat. Membeli barang kepada produsen yang tepat, gitu ya. Berarti harus sesuai dengan selera konsumen. Nah, selera konsumen itu kita harus tahu dulu berdasarkan usia, berdasarkan tempat atau domisili dari barang yang akan disebarkan, dan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu itu seperti ini. Jika suatu toko A mau memperbanyak permintaan es krim, tetapi permintaan es krimnya itu pada saat musim hujan. Nah itu berarti tidak tepat pada selera konsumen karena musimnya atau waktunya yang tidak sesuai, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran. Seperti tadi ya contohnya ya. Kemudian tepat waktu. Artinya ketika toko A itu barangnya sudah mau mendekati habis, dengan serta-merta dia akan menginginkan barang itu cepat didapatkan dari distributor itu sehingga begitu habis sudah ada barang baru gitu. Jadi tidak ada kesan menumpuk. Kemudian tepat tempat. Bisa dipahami nih ya, meningkatkan mutu pelayanan.
orang akan lebih enak dan nyaman untuk melakukan kegiatan ekonomi apabila mutu pelayanannya itu sesuai dengan sifat dan karakter orang tersebut, ya. Kemudian menggunakan sarana distribusi yang murah. Dicari semua orang ini ya. Nah, sudah selesai. Itu materi dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian hari ini pembelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.